Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan penundaan calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, pertama ya kita mendukung ya agar schedule pengangkatan mereka ini tidak ditunda ya. Karena sebagai bagian dari masyarakat dan publik kita menilai tidak ada argumentasi rasional yang disampaikan oleh pemerintah terkait penundaan tersebut. Argumentasi yang rasional dari penundaan tersebut adalah dalam pemikiran saya sebagai bagian dari masyarakat membacanya adalah karena imbas dari pemotongan anggaran. Ya, kalau tidak ada imbas dari pemotongan anggaran, tentu tidak perlu ada reschedule ya, eh, pengangkatan. Ya, nah kalau memang benar seperti kata pemerintah memang bukan bukan karena akibat dari efisiensi anggaran ya, ya silakan disesuaikan aja dengan schedule ya. Jadi mengapa penting disesuaikan dengan schedule? Yang paling penting itu adalah agar tidak menzalimi ya orang-orang yang telah diangkat oleh negara, orang-orang yang telah dinyatakan lulus dalam eh, sebagai CPNS dan PPPK. Karena kalau penundaan itu menyebabkan mereka itu eh, dizalimi ya. Lalu mengapa kita harus menunda pengangkatan orang-orang ini yang mengakibatkan mereka terzalimi padahal tidak ada argumentasi yang penting dilakukannya penundaan tersebut. Orang-orang itu terzalimi karena sebagaimana yang telah saya katakan bahwa mereka ribuan dari mereka, jumlah yang besar dari mereka itu harus resign, harus mundur dari pekerjaannya saat ini ya, karena setelah dinyatakan lulus mereka harus harus berhenti dari semua pekerjaannya. Jadi harus berhenti, resign, bahkan harus bergegas untuk menyiapkan persyaratan administrasi sebagai seorang CPNS atau PPPK ya, dan tidak ada pemberitahuan yang layak ya. Kalau ketika tes dikatakan bahwa ini eh, pengangkatannya untuk 2026 misalnya, jadi orang tidak perlu untuk melakukan resign terlebih dahulu ya. Karena kalau sudah resign kan sudah dinyatakan diterima dan kemudian resign, itu kan mereka tidak bisa lanjut lagi dan sulit untuk bekerja di tempat lain juga ya. Karena kan kalau bekerja di swasta paling tidak kontrak kerjanya kan 1 tahun, dan itu ya itu yang menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi apa orang yang menerima kelulusan CPNS dan PPPK yang tidak sesungguhnya tidak perlu terjadi ya. Keresahan-keresahan seperti itu tidak perlu terjadi di mereka begitu ya. Apalagi kalau tidak ada argumentasi yang sangat darurat, yang sangat mendesak ya. Dan bagi saya penjelasannya itu mudah. Penundaan itu ya membacanya secara logika publik ya, bagi saya adalah ya karena itu tadi, karena anggarannya sudah harus di reschedule karena tidak tersedia lagi untuk tahun 2025 karena anggarannya sudah dipangkas untuk misal seperti yang kita ketahui untuk Danantara. Nah, dalam konteks ini sebagai seorang yang care dengan kebijakan publik ya, saya ingin mengingatkan bahwa
ya namanya kebijakan publik itu ya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan bisnis. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Jadi APBN itu kan dana yang didapat dari pajak dan penghasilan-penghasilan lain yang merupakan resource negara. Jadi itu adalah dana negara, dana publik, dana rakyat, uang negara. Nah, jadi itu harusnya untuk kepentingan rakyat, kepentingan publik, bukan untuk kepentingan bisnis. Itu harus digaris bawah itu. Nah, Danantara itu adalah untuk kepentingan bisnis. Kapan Danantara itu bisa berubah menjadi kepentingan publik itu masih banyak constraint-nya yang harus dipenuhi. Masih banyak persyaratannya yang harus dipenuhi. Sehingga dia berhasil untuk tujuannya untuk kepentingan publik. Tapi dalam kesempatan ini kita katakan Danantara itu ya untuk kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan publik. Apakah dia nanti berimplikasi pada kepentingan publik? Banyak syarat yang harus dipenuhi di dalam implementasinya. Ya. Dengan milieu, lingkungan, budaya, karakteristik BUMN, birokrasi Indonesia yang kita disodorkan dengan secara berturut-turut ya, terpapar dengan berita-berita korupsi BUMN dengan jumlahnya yang luar biasa spektakuler ya, yang sangat mengerikan ya kalau melihat kalkulasi uangnya. Ya, kita juga bisa menduga Danantara itu akan berpeluang besar menjadi mengikuti jejak-jejak perilaku pengelolaan BUMN yang sudah ada. Ya. Dan oleh karena itu, untuk kesempatan ini, saya secara personal, bagian dari masyarakat, ya, bagian dari rakyat, ya, meminta, ya, sebagai rakyat ya kita meminta agar kepentingan publik itu lebih diutamakan, termasuk dalam pengangkatan CPNS ini kan untuk kepentingan publik, untuk melayani publik, ya. Di samping itu juga dengan menunda pelantikan mereka itu juga menzalimi mereka, ya. Hak-hak mereka yang harusnya diberikan negara itu tertunda. Harusnya mereka sejak Maret sudah mendapatkan gaji dari negara, kemudian itu gajinya itu tidak diberikan, ditunda pelantikannya. Dan lagi-lagi tidak ada alasan yang masuk akal secara publik. Ya. Baik teman-teman, itu yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan segera dikoreksi dan mudah-mudahan DPR juga bisa menjalankan fungsi kontrolnya dan public sen-nya, publik sen dari anggota DPR RI, ya, keberpihakan mereka, sensitivitas mereka pada kepentingan publik, pada kepentingan rakyat itu lebih tinggi, lebih dominan dibandingkan kepentingan politik, ya, kepentingan politik partai atau kepentingan politik mereka di dunia politik. Mudah-mudahan masih banyak anggota DPR yang punya nurani publik yang solid ya, yang genuine ya, sehingga bisa sensitif terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang berimplikasi menzalimi ya, merugikan rakyat, merugikan masyarakat. Terima kasih, sementara itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk memberikan komen, like, share, dan subscribe Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.